Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Sumantri S. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya mau sharing tutorial Django koneksi forms ke models, gitu ya. Nah, sebenarnya di video ini selain kita melakukan koneksi, kita juga akan melakukan create atau menyimpan data dari forms ke models, gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa tipe data forms dan model itu memiliki kesamaan yang sama persis, gitu. Nah, dari forms ini tadi dan juga dari models itu kita akan merger atau kita akan gabungkan sehingga terbentuklah pola di mana kita menyimpan berdasarkan form dan model tersebut juga. Do you know merger? No. Merger is this. Oke, teman-teman. Nah, oh iya teman-teman, bagaimana puasanya hari ini? Masih lancar? Semoga dilancarkan sampai di hari terakhir bulan puasa Ramadan tahun 2024. Keren. Oke teman-teman, tanpa basa-basi kita langsung aja menuju ke TKP, tempat coding perkara. Let's go. Nah, jadi di sini teman-teman, sebenarnya saya sudah siapkan projectnya ya. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana sih membuat project gitu. Oke, ini kalau saya jalankan, bentar saya jalankan aja dulu servernya. Ini kita source, ya. Outs, bentar. Ini error, kenapa kursornya titik di sini dan garis miring? Karena kita sudah masuk di folder projectnya ya. Oke, kita source, activate, mantap, ini sudah jalan. Kita runningkan aja dulu servernya di sini. Sip, jalan sudah. Oke, ini sudah jalan. Nah, pertama yang harus kita buat dulu adalah di sini ya. Kita buat aja dulu. Oke, kita langsung aja membuat aplikasinya dulu ya, yaitu kontak di sini. Oke. Mantap, kontaknya sudah. Sekarang ini kita closing dulu, kita ke settings, lalu kita lakukan instalasi apps di sini seperti itu. Jangan lupa kontak di sini. Kemudian kita pasang aja sekaligus sama templates-nya. Oke, ini kita buat templates seperti itu, dan di dalam templates itu kita buat dua buah file yaitu base dan juga index. Nah, untuk title di sini kita buat seperti ini ya, kita menggunakan template inheritance seperti biasa teman-teman ya, biar lebih dynamic aja gitu. Oke, ini kita buat contents. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita tambahkan lagi satu buah file yaitu index.html. Keren, jangan lupa kita lakukan extend base HTML di sini. Cakep. Kemudian kita block, jangan lupa head, title. Di sini kita buat seperti ini ya, mungkin ada judul ya. Seperti biasa, ini untuk variabelnya opsional, teman-teman bisa lakukan penamaan variabel terserah teman-teman gitu ya. Cuman saya buatnya di sini sebagai judul biar konsisten aja gitu. Oke, bentar ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu, saya bungkus saja ke dalam heading 1. Sini kita buat heading. Oke, ini variabel yang ada di views punyanya si project. Mantap, kita views.py di sini. Jangan lupa kita import Django shortcuts, import render. Mantap. Kemudian kita index, kemudian kita request, kemudian salah penulisan request. Oke, itu kemudian kita langsung aja masukkan konteks dictionary, yaitu adalah judul. Sini adalah beranda seperti biasa karena itu adalah halaman home. Ini kita jangan lupa duplikat heading, kemudian selamat datang. Kemudian kita return, kemudian render, kemudian kita request. Ini kita menggunakan halaman index.html yang ada di punya si project. Semakin lancar aja nih. Mantap. Oke, gampang banget. Ini langsung aja kita buat tambahkan satu path yang kosong, di mana ini adalah namanya index ya. Kita buatkan seperti itu. Save. Kemudian di sini kita from views import index bro. Mantap. Sekaligus kita include di sini, dan di sini itu kita tambahkan yaitu kontak di sini ya. Kemudian kita include seperti biasa teman-teman, kontak URLs, tambahkan, masukkan aja namespace-nya apa ya. Ini kita namakan aja sebagai kontak, koma jangan lupa menarik coy. Kemudian kita langsung aja ke kontak, kita buat satu buah file urls.py di sini. Seperti biasa kita harus lakukan import yang namanya path. Oke, sebentar.
Sip. Kemudian kita add name, sini namanya tanda petik 1 kontak. Kemudian kita masukkan URL patternnya seperti apa. Ini kita kosongkan aja dulu untuk indeksnya ya. Index, kemudian kita masukkan name-nya index. Jadi sama dengan yang ada di project-nya gitu. Jangan lupa kita import juga views, import index. Mantap. Nah, di sini kita lakukan buat satu buah function, yaitu pertama adalah index ya. Di sini mungkin kita akan buat dua buah function, yaitu index dan juga create ya. Nanti kita akan coba membuat create, artinya untuk menambahkan atau mengirim email gitu ya. Tapi di sini kita belum melakukan mengirim email yang langsung masuk ke emailnya gitu, tapi kita buat untuk bagaimana sih membuat atau menyimpan data ke dalam database. Nanti setelah itu kita akan coba buat ketika mengisi form terkirim juga otomatis ke emailnya. Mantap. Oke, kita sudah punya dua fungsi yaitu index dan create. Kita selesaikan aja dulu yang index di sini. Langsung aja kita konteks. Kemudian ini kita samakan aja judul ya. Judulnya itu adalah kontak. Kemudian untuk headingnya di sini, ini mungkin untuk sementara dulu ya. Ini kita buat daftar kontak gitu ya. Daftar kontak masuk aja dah gitu. Anggaplah seperti itu. Kemudian kita return, render, request. Ingat langsung aja kita ke kontak, kemudian index.html. Jangan lupa koma konteks di sini. Oke. Nah, kembali lagi ke aplikasi kontak di sini. Kita buatkan dua buah folder yaitu templates dan kontak. Oke. Di dalam kontak ini kita buat index.html. Nah, ini biar gampangnya, biar cepatnya, saya copy aja yang ada di index punyanya si project ya. Kita masukkan aja di sini. Sebenarnya ini kalau misalkan kita jalankan, kita cek server, apakah masih jalan sebentar. Ini tidak jalan lagi ya. Kita jalankan ulang. Oke, ini berjalan dengan normal. Kalau saya reload, boom, selamat datang. Oke, kalau misalkan saya ke kontak, oke, daftar kontak masuk. Sip. Nah, sekarang di sini kita belum punya form, jadi untuk di daftar kontak masuk, bentar dulu, kita ke views punya si kontak, kita selesaikan aja dulu yang function create di sini. Oke, teman-teman. Tapi sebelum itu kita bukan di sini, sorry. Sebelumnya di sini kita tambahkan satu buah file yaitu forms.python. Kita lakukan import, kita import forms di sini. Nah, dari forms ini kita buat kelas yaitu kontak form. Kontak form itu isinya apa saja propertinya. Oke, untuk kontak biasanya ada nama, kemudian ada email, kemudian ada pesan gitu. Sip, menarik. Nah, untuk nama di sini kita menggunakan chart field ya. Untuk chart field maksimalnya untuk nama ini kita buat max length-nya itu menjadi 25 seperti itu. Untuk email itu kita menggunakan email field di sini. Oke, apa kita harus perlu menambahkan label? Udah begitu aja dulu ya. Karena ini yang sederhana dulu bagaimana kita memasukkan dari form ke database. Oke, ini kita tambahkan widget dan widgetnya ini menjadi widget text area seperti itu. Gampang banget. Oke, kemudian kita ke views ini. Jangan lupa di sini kita berikan komentar aja. Import forms kontak ya. Kita forms import kontak form. Oke, kita ke sini. Jangan lupa kita buat konteks aja dulu ya. Di sini ada judul. Ini adalah judulnya apa? Misalnya kirim pesan ya. Judulnya kirim pesan. Kemudian untuk headingnya di sini sama ya. Kirim pesan juga. Sip, menarik. Kemudian kita return, render, kemudian kita request, kemudian langsung aja kita ke kontak create.html dan konteks. Nah, karena di sini untuk create-nya kita buatkan di sini kita tambahkan satu buah file HTML create. Jadi dalam konteks ini kita buat create.html di sini. Oke, biar cepatnya saya copy paste aja yang ada di index punya si kontak, pastikan aja di sini. Oke, mantap. Lanjut, kita coba masukkan forms yang ada di dalam create sini ya. Seperti biasa, di sini kita masukkan aja buat satu buah variabel kontak form ya. Ini akan membungkus variabel dari inheritance ya, instansiasi dari kontak form di sini. Oke, teman-teman, ini biar seragam aja kita f kontak aja ya, form kontak. Nah, di sini kita tambahkan satu buah
variabel objek, itu f kontak sama dengan f kontak yang ada di atas. Oke, menarik teman-teman. Ini masih belum jadi, masih ada yang lupa. Kita coba lanjutkan aja untuk menambahkan link yang ada di sini. Nah, ingat teman-teman, selalu dahulukan yang spesifik baru ke umum, ya, khusus ke umum gitu. Create ini namanya adalah create, jangan lupa koma di sini. Ini itu akan terjadi error, jadi kita harus lakukan import create. Mantap, saudara-saudara. Cek server berjalan normal. Kalau saya reload, kirim pesan. Bentar ya. Ini kan kontak form ya. Bentar ya. Ini kalau misalkan saya kontak create, whoops. Bentar. Soalnya kan sudah di sini ya. Duh, kenapa ya teman-teman lupa ya? Seharusnya ada namanya yaitu link ya. Nama linknya itu create ya. Aduh, lupa ya teman-teman. Ini pengaruh puasa ya, astagfirullahaladzim, jangan salahkan puasa itu. Ini karena kurang konsen gitu ya. Oke, kita coba enter tuh, jadinya kirim pesan di sini. Oke, kalau saya hapus create-nya jadi kontak, jadinya daftar kontak masuk. Mantep. Ini sudah jadi ya. Oke, kalau kita ke bolak-balik nih. Kalau kita ke create di sini, apa yang terjadi? Kirim pesan. Formnya mana? Ya oke, form sudah ada nih. Tapi di indeks ini, itu kita belum masukkan. Oke, teman-teman? Oke, jadi kita masukkan aja deh. Form, langsung aja kita ke post. Ini untuk action-nya kita kosongkan aja dulu. Langsung aja kita CSRV token, masukkan di situ. Saya bungkus dia, karena saya mau jadikan dia sebagai table. Seperti itu, kemudian kita bungkus kontak titik S table, bukan table Indonesia, table bahasa Inggris. Oke. Nah, di sini kita buat button submit ya, kita langsung aja kemudian kirim di sini. Oke. Ini kalau misalkan saya reload, boom. Bentar ya, sebentar. Ini kenapa belum muncul ya? Ada apa gitu? Ini sudah ada nih. Sorry teman-teman. Ini bukan di indeks, pantas. Ini harusnya di create sini ya, di create sini di HTML punyanya si create, yaitu kirim pesan. Oke, seperti itu teman. Pantas. Ini biar sampai buka di replace tidak muncul-muncul untuk formnya. Oke, kita reload. Tuh, muncul kan? Keren. Oke, coba sekarang. Ini sudah jadi nih. Biasanya kalau misalkan kita mau, kita ke view sini, untuk mengambil data dari forms, biasanya itu kita melakukan seperti ini ya. Kita sudah pernah pelajari di video-video sebelumnya ya. If request titik method, ya, method sama dengan post. Untuk membuktikan bahwa forms ini berhasil, kita coba lakukan print aja dulu deh. Berhasil apa kagak? Ya, seharusnya berhasil sih, karena kita sudah pernah menjelaskan. Oke, kita print aja dulu, print request post. Oke, ini kita reload. Kita coba tes, emailnya test@dj.com, kemudian testing. Coba kita kirim. Tuh, berhasil ya. Mana terminalnya? Terminalnya mana? Oke, berhasil ya. Jadi, sudah ada ini pesan dan lain sebagainya, ada emailnya serta namanya seperti apa. Sip, menarik. Nah, ini sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, berarti kita bisa langsung lakukan bisa kirim dia ke models gitu ya. Nah, karena modelsnya belum ada, oke teman-teman, jadi kita buat modelsnya dulu gitu ya. Tapi sebelumnya kita coba buat 2 buah baris. Nah, baris yang pertama, bentar, ini untuk saya hilangkan dulu biar tidak ini. Baris yang kedua adalah forms di sini, kemudian baris yang pertama yaitu models ya. Oke. Nah, kita langsung aja membuat 1 buah kelas yaitu kontak model. Sini adalah models titik model, M-nya huruf besar. Nah, karena coba perhatikan sini teman-teman, karena kita mau melakukan menyimpan data dari form ke models, properti yang ada di form ini itu harus sama dengan properti yang ada di kontak forms, di kontak models gitu ya. Jadi tidak bisa beda. Oke, properti pertama adalah nama di sini ya. Kita models, kemudian chart field, kita samakan aja untuk max length-nya di sini berapa? Max length-nya adalah 25 gitu ya. Kemudian ada email, kita models di sini namanya email field. Oke, kita kosongkan aja sesuai yang ada di forms. Kemudian setelah email ini kita pesan models. Nah, kalau di form kan di pesan punya form kita menggunakan chart field tapi menggunakan widget text area. Nah, di models kita langsung menggunakan text field di sini gitu ya. Itu bedanya sih sebenarnya. Oke. Nah, untuk tipe
perbedaan tipe data yang ada di sini, contoh kayak ini tadi ya, untuk text area, di form menggunakan chart field, sementara di models langsung menggunakan text field. Nanti teman-teman bisa lihat di dokumentasi dari Django, di sini sudah ada sebenarnya, teman-teman bisa lihat ini untuk field tipenya. Jadi untuk model ini, form ini ya, di sebelah kirinya adalah models dan sebelah kanan adalah form. Nanti bisa dilihat nih. Di sini ada bisa lihat data yang field sama, email field juga sama dengan form. Nah, kalau kita cek di chart field, ini dia. Oke. Models namanya chart field, tetap sama, ada chart field juga. Kemudian di sini ada text field, sementara di mana di form itu chart field tipe datanya tapi menggunakan widget text area ya, seperti ini. Cakep teman-teman. Mantap. Sip. Ini sudah jadi. Kemudian kita lakukan seperti biasa str, kita save untuk menandakan dia kalau misalkan apa teman-teman? Return, ini kita menggunakan %d, %s, ini kita persen, sini kita save ya, titik id. Oh, kenapa id gitu ya, koma save titik apa, nama aja dulu ya, kita nama di situ. Sip, menarik teman-teman. Oke, karena kita sudah buat models di sini seperti biasa, lagi-lagi kita apa teman-teman? Yeps, jangan lupa lakukan make migration ya. Make migrations, boom. Oke, sudah jadi. Setelah make migration, kita jangan lupa buat lakukan aja migrate. Ups, sebentar. Migrate. Oke, migrate-nya sudah berhasil ya. Selanjutnya setelah kita berhasil buat ya migrate ke dalam database, jangan lupa buat untuk bisa login ke adminnya, kita create super user di sini. Oke, ini saya namakan aja sebagai admin. Kemudian ask, sebentar, tanya sumantris.com, passwordnya 123 ya, again 123. Ini kita yes-kan aja. Oke, sip. Servernya gimana? Aman? Oke, aman. Oke. Nah, kita sudah punya models dan juga forms di sini. Coba kita ke views punya si kontak ya. Nah, untuk di daftar sini ya, daftar kontak masuk, karena kita sudah membuat models ya, kita coba tampilkan aja dulu daftar kontak masuknya di sini ya. Seperti biasa ya, di sini kita harus lakukan yang namanya apa teman-teman? Kita impor masuk si models kontaknya itu ya. Kita forms, kemudian titik models, import kontak model di sini. Nah, di sini kita bisa bungkus dia ke dalam variable contacts ya. Kemudian masih ingat teman-teman? Bentar, di sini kita menggunakan ya query, query set apa namanya? ORM ya, ORM, Object Relational Mapping ya. Jadi kita mapping di sini. Ambil si kontak model tadi, kemudian titik objects ya, titik all. Kita coba ambil dulu aja semuanya ya. Nah, di sini kita buat contacts ya, seperti itu, ambil dari variable contacts yang ada di atas. Oke, selanjutnya kita ke sini, indeks dari kontak yang ada di sini. Di sini kita lakukan apa? Nah, di sini ini kita lakukan looping ya, pemanggilan. Nah, di sini kita buat variable satuannya misalnya apa ya? Misalnya kontak, kemudian di dalam variabel yang banyaknya, yaitu contacts yang ada di views.py di sini ya. Ambil variabel ini, variabel objek dari kontak context variable ya. Oke, teman-teman. Nah, apa yang ada di situ? Ini kita bungkus aja dulu menjadi misalnya heading 3 ya. Heading 3 itu kita ambil kontak titik nama, kemudian kita duplikat kontak, setelah nama ada email. Ini kita ganti menjadi paragraf aja. Oke, kemudian kita duplikat lagi, ini menjadi paragraf juga. Kemudian kontak di sini adalah pesan ya. Oke, ini kalau saya reload pasti belum ada. Kenapa? Kita coba ini ya, tambahkan aja dulu di sini ke dalam adminnya. Oke, sip, kita admin 123. Ups, mana kontaknya? Ups, kita lupa ya. Kita belum register, cuy. Kita lakukan register aja dulu di sini. Jangan lupa sebelum register kita import. Ini kita bintangkan aja dia. Artinya ambil semuanya dari models. Dan karena kita sudah tahu bahwa di dalam models, file models itu ada kelas namanya apa teman-teman? Kontak model ya. Ini sudah ada tuh. Langsung otomatis kebaca. Sip, cakep. Kalau saya reload, bentar. Reload lagi. Saya bentar ya. Ini kan sudah sesuai ini. Nih, kadang servernya ini ya. Cakep, udah jalan tuh. Tuh, muncul ya. Oke, kita coba isi salah satu aja dulu di sini. Misalnya namanya apa?
kita aja tes ya, tes@dj.com, ini testing. Kalau kita save, boom, coba kita kembali ke kontak untuk daftar kontak masuk. Ini belum ada ya. Kalau misalkan saya reload, tuh muncul ya, jadinya ada di sini gitu. Menarik. Ini kayaknya terlalu kekecilan deh. Oke, kita kasih ini kita kasih 2 deh, biar keren. Oke, kurang greget. Ini kita besarkan aja dulu. Sip, masuk ya. Jadi ada tes.dj.com testing gitu. Gile ya, ini sudah tampil gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mau tambah data ke sini itu langsung masuk ke daftar pesan masuk ya, daftar kontak masuk. Nah, gimana caranya? Nah, di sini teman-teman, kita kembali lagi ke dalam sini ya. Views punya kontak. Perhatikan di sini ada function create yang ada di sini. Oke, teman-teman. Nah, biasanya kalau misalkan kita mau ambil data ya, kita sudah lakukan tadi percobaan ya, dan itu berhasil, dan hasil print yang ada di sini itu kan dictionary ya. Dan kalau misalnya kita mau ambil data atau kolom tertentu, kita menggunakan tanda seperti ini ya. Kemudian, sorry bukan judul, tapi nama ya. Oke, kita coba aja dulu deh. Misalnya tree di sini, tree@dj.com, kemudian kita testing. Kalau saya kirim, ini berhasil. Kita coba cek ke sini. Tuh, ada ya. Berarti kita sudah berhasil mengambil nama berdasarkan post hasil dari kiriman kita itu tadi. Oke, ini berhasil. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Jadi, kita bisa langsung aja buat, kita langsung bisa buat seperti ini. Ya, bentar, ini jangan saya buat aja di sini. Kita buat, masih ingat teman-teman? Ini merupakan query set juga di dalam ORM. Ya, jangan sampai lupakan teman-teman, Object Relational Mapping. Oke, kita ambil kontak dari models, ini merupakan kontak models yang ada di sini. Oke, objects, titik, create, atau menambah data. Kemudian, dalam models itu apa saja atributnya atau apa saja propertinya. Pertama adalah nama, kemudian ada email, kemudian ada pesan di sini. Oke, teman-teman? Nah, di sini baru bisa kita ambil tadi, masukkan request, titik, post. Ambil tadi apa? Misalkan nama dulu ya. Ini jangan lupa koma. Ini bisa kita copy juga, samakan dengan yang ada di email. Kemudian di sini juga ya. Nah, ini kita ganti menjadi email dan ini adalah pesan. Nah, apa kira-kira yang akan terjadi gitu ya. Ini bisa saya hapus. Nah, sekarang kita coba menyimpan data, mengisi data form di sini untuk kirim pesan. Apakah akan tersimpan ke models? Oke, ini saya reload dulu. Jangan reload di situ, tapi reloadnya di sini. Oke, saya kirim pesan, misalnya tes1@dj.com, testing 1. Oke, kalau saya kirim, tuh, coba lihat. Ini sudah berhasil ya. Berarti query set ini berhasil. Oke, berhasil kita kirim masuk ke database. Sekarang, kalau misalkan saya ke daftar kontak masuk, tuh ada ya di sini ya. Jadi testing 1 ini barusan kita tambahkan. Kalau kita ke model sini dan reload, tuh jadinya bertambah lagi ya. Jadi sudah masuk. Gampang coy. Dengan cara sesimpel yang seperti ini, itu sangat mudah gitu. Nah, sekarang teman-teman, kita coba ke kontak nih. Kita ke create. Bagaimana caranya? Kalau misalkan saya habis tambahkan data ya, atau kirim data gitu, untuk kontak, kirim pesan ke kontak ya, itu langsung redirect atau menuju ke daftar pesan masuk. Oke, kita coba aja dulu sini. Misalkan tes2@dj.com, testing 2. Kalau saya kirim, tuh, ini tidak langsung mengarah ke kontak masuk gitu. Jadi, untuk kita menuju ke kontak masuk, kita harus manual seperti ini ya. Ini sudah berhasil, dan saya mau ketika melakukan tambah data, ketika proses tambah data dan proses kirim datanya itu selesai, nanti otomatis menuju ke daftar kirim pesan gitu. Nah, gimana caranya? Sebenarnya caranya itu adalah kita menggunakan satu buah method atau packet dari Django, kemudian titik HTTP, namanya itu adalah HTTP response redirect. Ini salah satu package-nya. Oke, kita coba terapkan ke dalam function create. Nah, di sini coba lihat, di sini kita bisa langsung kembalikan dia ke dalam kontak masuk. Caranya kita return atau kembalikan, masukkan HTTP response redirect sini, kemudian seperti itu, titik 2 masuk. Di sini adalah kontak ya, menggunakan nama dari URL gitu. Oke, teman-teman. Ini kalau misalkan saya save, dan kalau misalkan saya kirim tes 3, kemudian di sini tes3@dj.com, testing 3, dan saya kirim, tuh langsung otomatis ke redirect ke dalam HTML daftar kontak masuk. Oke, keren, cuy.
Mantap. Ini kalau misalkan saya ke models dan saya reload, itu pasti sudah bertambah ya, jadi ada 4 di sini. Gitu ya, teman-teman. Sangat simpel. Jadi begitu caranya kalau kita mau koneksi ya dari forms dan juga menyimpan data ke dalam models ya, dari forms ke dalam models. Jadi begitu caranya. Dengan cara yang seperti ini ya, teman-teman. Seperti ini itu semua sudah dilakukan ke dalam sini ya. Baik di dalam daftar kontak masuk maupun ke dalam adminnya. Cool, man, menarik teman-teman. Nah, satu lagi teman-teman, kalau misalkan ini terlalu tidak menandakan bahwa dia adalah spesifik dari models, jadi kita bisa merubah namanya di sini. Misalnya from models import kontak model, kita namakan dia sebagai kontak ya. Nah, jadi yang ada di sini itu kita ganti namanya semua yang kontak model ini menjadi kontak. Oke. Jadi kan lebih lebih penamaannya lebih jelas ya, lebih spesifik bahwa ini adalah kontak objects.all mengambil dari models, kontak models yang ada di sini. Oke. Kemudian satu lagi teman-teman, kalau misalkan saya menambahkan data, ini kan selalu yang terakhir itu ada di belakang. Yang pertama itu ada di belakang. Nah, kita mau yang pertama kali kita masukkan data selalu ada di barisan pertama. Masih ingat teman-teman? Masih ingat teman-teman? Oke, masih ingat query set ORM? Nah, di sini teman-teman ya, di model ini kita lupa sebenarnya namakan satu buah field waktu kirim ya, waktu kirim pesan. Jadi kita langsung aja models, kemudian menggunakan direct time field auto now add sama dengan true di sini. Ini saya save. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk waktu kirimnya. Jadi tidak perlu kita masukkan ke dalam sini ya, karena itu memang sudah dihandle oleh si Django atau Python sendiri. Karena otomatis membuat data tahun atau data time-nya gitu ya, waktunya otomatis ditambahkan. Oke, kita coba cek sini, kemudian kita ke sini dan lakukan apa teman-teman? Lakukan make migration. Oke, ini kita satu aja di situ, kemudian kita otomatis aja time zone titik now di sini. Oke, sudah berhasil dan kita lakukan lagi, kita lakukan migrate di sini. Oke, teman-teman, ini sudah berhasil. Jadi kalau saya reload di sini dan saya ke kontak masuk, di sini baru bisa kita coba ya. Masih ingat teman-teman? Seperti tadi, di sini kita bisa langsung melakukan order by, masukkan tadi file-nya yang baru kita tambahkan, yaitu waktu kirim. Waktu kirim kita masukkan di sini. Ini kalau misalkan saya save dan reload, ini sama aja ya. Selalu data pertama yang kita masukkan ada di belakang. Jadi untuk memunculkan dia ke atas, ini kita tambahkan minus ya. Oke, ini berhasil. Oke, ini belum terjadi perubahan karena kita jadikan tadi time zone-nya secara time zone hari ini gitu ya. Kita coba tambahkan di sini misalnya testing 4 gitu. Ini test 4 dj.com, kemudian kita testing 4 kirim. Tuh, jadinya di atas sini. Menarik, teman-teman. Cool. Nah, satu lagi, teman-teman. Nah, sebenarnya di sini, teman-teman, di sini itu ada sebenarnya kita tambahkan get di sini, ya. Kenapa get? Ya karena setiap kali kita mau melakukan create data yang ada di sini, bentar, kayaknya servernya mati ini. Kita coba cek server. Oke, berjalan normal. Oke, kenapa get di sini? Ya karena memang kita mau mengambil data yang dimasukkan oleh si user gitu. Makanya di sini biar lebih spesifik dan ditahu, sini kita tambahkan get di sini. Seperti itu, teman-teman. Menarik. Nah, kalau ini kan lebih keren gitu, lebih ditahu bahwa ini memang untuk nama email pesan itu memang di-request berdasarkan metode post, tetapi itu mengambil atau get dari yang dimasukkan oleh si user. Keren. Cool, man. Ini kalau begini kan puasanya jadi lancar gitu ya. Puasa jadi lancar, adem-adem karena tidak ada error. Keren. Oke. Berhasil ya. Dengan cara seperti ini kita sudah berhasil mengisi data ke form dan juga menyimpannya ke dalam models. Oke ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya perlu diperhatikan teman-teman, ini sebenarnya dengan pola yang seperti ini belum, atau bisa dibilang tidak direkomendasikan oleh si Django itu sendiri. Kenapa? Karena masih belum aman gitu ya. Pertama, di sini untuk user yang masukkan, kita belum melakukan cleaning data atau pembersihan data. Setelah dibersihkan, kita juga belum melakukan validasi gitu. Nah, minggu depan kita akan coba melakukan form ini ya. Itu dibersihkan dulu, di cleaning datanya dulu. Kemudian
kita juga akan lakukan validasi datanya. Jadi data-data tertentu itu akan kita blok gitu. Contoh misalnya kirim pesan, nanti kita akan blok bahwa email ini sudah pernah mengirim pesan, jadi tidak perlu mengirim lagi. Oke teman-teman, jadi cukup ya sampai di sini teman-teman. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video update dan seru lainnya. Salam baris kode, sampai jumpa dan bye!